Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Purba di Learning Journal Harian. Oke, baik teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara mengenal penulisan artikel feature, yaitu ragam, teknik, dan contoh-contohnya. Oke, langsung saja. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui dulu definisi dari feature itu sendiri. Jadi feature ini adalah sebuah tulisan jurnalistik non-fiksi yang dimana ini memuat fakta dan disajikan dengan gaya penulisan yang sastra. Nah, perlu diketahui bahwa feature ini bukan sebuah bukan opini, bukan pula fiksi. Akan tetapi ini adalah sebuah tulisan faktual, tetap faktual. Akan tetapi cara penyampaiannya yang narasi dan imajinasi gitu. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari feature itu sendiri? Yang pertama, feature itu harus mengandung sisi human interest. Ini adalah poin wajib. Nah, kemudian ada gaya penulisan yang deskriptif atau estetik dan naratif. Jadi dia nggak langsung to the point gitu. Kemudian ini tidak terikat dengan waktu atau timeless. Karena biasanya berita itu kan aktual. Nah, sedangkan ini tuh timeless gitu. Nggak ada batasan waktunya. Jadi kemungkinan feature ini kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi itu sangat sedikit gitu. Kemudian ini nggak hanya menyampaikan faktanya, akan tetapi gimana kita bisa membangun cerita, membangun alur-alurnya gitu. Kemudian ini juga lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur feature. Yang pertama itu ada tema, ada plot, karakter, kemudian gaya, ada suasana, dan terakhir itu ada latar tempat. Nah, kemudian untuk jenis-jenis feature itu sendiri, yang pertama itu ada feature berita, di mana kita mengemas berita, membuat berita akan tetapi dengan sudut pandang yang emosional. Kemudian juga ada feature profil, di mana pada feature ini kita mengangkat kisah-kisah dari tokoh-tokoh yang menginspirasi bagi kita untuk dijadikan sebuah feature. Nah, kemudian juga ada feature perjalanan, yang itu kita mengkisahkan atau menceritakan perjalanan-perjalanan kita atau wisata yang sedang kita lakukan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada feature sejarah, di mana ini menjelaskan kembali atau mengenang kembali peristiwa-peristiwa penting yang perlu diketahui oleh kita di masa lampau gitu. Kemudian ada feature how to do it atau feature paduan untuk melakukan sesuatu. Jadi ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana mempermudah sesuatu begitu. Kemudian ada feature human interest. Jadi ini adalah feature atau cerita yang dibuat dengan tujuan untuk menyentuh atau untuk menyentuh sisi kemanusiaan gitu. Nah, lanjut untuk struktur dari penulisan feature itu sendiri. Yang pertama ada judul, di mana judul ini seperti biasa harus menarik dan bisa menggambarkan isinya. Kemudian ada lead, di mana ini adalah sebuah pembuka yang bisa menarik atau memikat perhatian daripada audiensnya. Kemudian ada bridge, jadi ini sebagai jembatan atau sebagai penghubung antara dari lead dan isi utama. Nah, kemudian ada body, jadi body ini adalah inti dari cerita, inti dari feature itu atau narasi utama yang sedang dibangun di dalam feature tersebut. Kemudian ada ending, jadi ini bagaimana sebuah penutupan tapi bukan sekedar penutupan. Jadi dia tuh harus bisa memberikan kesan yang kuat kepada pembaca setelah dia membaca feature tersebut gitu. Nah, lanjut untuk menentukan angle-nya tadi. Kita harus mengetahui fokus pada temanya atau topik-topik yang kecilnya. Jadi kita ada fokusnya terlebih dahulu. Kemudian untuk tekniknya juga seperti biasa bisa menggunakan 5W1H, di mana ini bisa kita gunakan untuk menggali ide. Nah, kemudian untuk tipsnya,
sebisa mungkin satu angle itu untuk satu tulisan, jangan sampai kita ngambil di tulisan tersebut banyak angle, jadi ntar pesannya itu tidak bisa tersampaikan. Kemudian kita bisa melakukan brainstorming ide gitu. Kemudian kita bisa mencari hal apa sih yang paling menarik, hal apa sih yang paling bisa memberikan kesan gitu kepada orang lain gitu. Nah, jadi mungkin itu saja learning journal kali ini, dan ini bisa sebagai learning journal terakhir pada mata perkuliahan PBA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.